Bayangkan, Anda sudah menabung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, demi satu impian besar. Berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Tapi setiap tahun, berita yang Anda dengar hampir selalu sama. Biaya haji naik lagi. Seolah jarak antara Anda dan Ka'bah semakin jauh, bukan hanya karena jarak fisik, tapi juga jarak angka di rekening tabungan. Namun, tahun ini ada kabar yang berbeda. Kabar yang membuat jutaan calon jemaah di seluruh Indonesia menoleh dan bertanya-tanya. Mungkinkah biaya haji 2026 benar-benar bisa lebih murah? Bahkan lebih murah dari Malaysia? Pertanyaan ini bukan isapan jempol. Presiden RI sendiri, Prabowo Subianto, telah memberikan instruksi tegas. Biaya haji harus ditekan semaksimal mungkin tanpa mengorbankan kualitas layanan. Dan di balik pernyataan itu, ada rangkaian strategi, negosiasi internasional, dan rencana besar yang sedang digodok. Hari ini, kita akan menelusuri cerita di balik layar, bagaimana pemerintah, DPR, dan penyelenggara haji bekerja keras mencari cara, mulai dari tiket pesawat, piring nasi, hingga bangunan megah di Makkah yang akan diberi nama Kampung Haji Indonesia. Siapkan diri Anda, karena ini bukan hanya soal angka. Ini soal mimpi jutaan umat Islam Indonesia yang ingin sampai ke Baitullah. Biaya haji dan tantangan yang mengiringi. Untuk memahami mengapa berita penurunan biaya ini begitu menggemparkan, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Tahun 2025, biaya haji ditetapkan sebesar Rp89,41 juta. Dari jumlah itu, jemaah membayar langsung Rp55,43 juta, sedangkan sisanya ditutup dari nilai manfaat dana haji. Bandingkan dengan 2024 yang biaya totalnya Rp93,41 juta. Memang ada penurunan, sekitar Rp4 juta dari total biaya, tetapi di mata Presiden, itu belum cukup. Mengapa? Karena biaya haji Indonesia masih termasuk tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga, termasuk Malaysia. Dan lebih penting lagi, untuk banyak keluarga di Indonesia, Rp55 juta adalah jumlah yang butuh waktu bertahun-tahun untuk dikumpulkan. Penyebab mahalnya biaya haji ini cukup kompleks. Ada faktor penerbangan, akomodasi, catering, hingga layanan transportasi di Arab Saudi. Bahkan, menurut Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafi'i, 35% lebih dari total biaya haji sebenarnya berasal dari komponen penerbangan saja. Artinya, kalau biaya pesawat bisa ditekan, efeknya akan langsung terasa besar bagi jemaah. Instruksi Presiden Prabowo datang seperti pukulan gong di awal pertunjukan. Dalam rapat dengan para pejabat penyelenggara haji, beliau berkata lantang, "Kalau bisa, biaya haji kita lebih murah dari Malaysia. Kita harus cari cara yang paling efisien." Dan itu bukan sekadar retorika. Beliau langsung menugaskan Badan Penyelenggara Haji, BPH, dan pihak terkait untuk menekan biaya pada dua sektor besar, transportasi udara dan catering. Pernyataan itu disambut kompak oleh pejabat terkait, Kepala BPH, Menteri Agama, hingga Wakil Menteri, semua menyatakan siap. Tapi, tentu saja, siap bukan berarti mudah. Presiden juga menekankan satu hal penting, efisiensi. Bukan sekadar memangkas biaya secara sembarangan, tapi memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sepadan dengan kualitas pelayanan yang diterima jemaah. Seandainya setiap rupiah yang dikeluarkan jemaah haji benar-benar terasa manfaatnya, mulai dari kursi pesawat hingga nasi di piring. Itulah mimpi yang kini sedang diupayakan pemerintah lewat serangkaian strategi efisiensi. Salah satunya dimulai di langit. Selama ini, Indonesia mengandalkan pesawat charter yang mahal, dan lebih ironisnya lagi, setelah mengantar jemaah ke Tanah Suci, pesawat itu pulang dalam keadaan kosong. Kursi yang tak terisi itu tetap dibayar penuh, seolah kita membayar 4 tiket sekaligus untuk satu perjalanan. Solusinya? Gunakan pesawat milik Indonesia sendiri, atau atur kerjasama agar kursi kosong bisa dijual ke penumpang umum. Bahkan, ada gagasan untuk menggandeng sektor pariwisata Saudi, memanfaatkan fakta bahwa banyak warga Saudi justru bepergian ke luar negeri saat musim haji. Dari udara,
Strategi berlanjut ke darat, tepatnya ke Bandara Internasional Taif. Letaknya yang lebih dekat ke Makkah menjanjikan penghematan waktu dan biaya. Jika pintu masuk ini bisa digunakan, durasi keberangkatan dan kepulangan jemaah dapat dipangkas dari 41 hari menjadi sekitar 30 hari saja. Waktu yang lebih singkat berarti biaya makan, akomodasi, dan transportasi lokal otomatis menyusut. Lalu, ada dapur-dapur besar di Arab Saudi yang selama ini menyediakan makan untuk jutaan jemaah. Saat ini, satu porsi makan dibanderol 15 rial, padahal penyedia aslinya hanya meminta 10 rial. Selisih 5 rial mungkin terdengar kecil, tapi jika dikalikan jutaan porsi, hasilnya adalah miliaran rupiah yang bisa dihemat tanpa mengorbankan rasa maupun gizi. Terakhir, tempat beristirahat. Hotel-hotel di sekitar Makkah dibayar 4.300 rial per kamar oleh panitia, padahal ada opsi lain seharga 3.900 rial dengan fasilitas yang setara, bahkan lebih baik. Negosiasi ulang dengan prinsip value for money bukan hanya soal mencari harga murah, tapi memastikan setiap jemaah mendapatkan kenyamanan yang layak. Jika semua langkah ini berhasil dijalankan, penghematan yang terkumpul bukan sekadar angka di laporan, tapi nafas lega bagi jutaan calon tamu Allah. Salah satu rencana paling ambisius datang dari Presiden Prabowo, membangun kampung haji Indonesia di Makkah. Apa itu? Bayangkan sebuah kompleks besar yang sepenuhnya dimiliki atau dikelola oleh Indonesia, berisi akomodasi, dapur, pusat logistik, bahkan fasilitas kesehatan untuk jemaah. Dengan begitu, kita tidak lagi tergantung pada harga sewa hotel yang setiap tahun naik tanpa bisa kita kendalikan. Kesepakatan awal untuk proyek ini sudah dicapai dengan Pangeran Mohammed bin Salman dari Arab Saudi. Jika terwujud, bukan hanya biaya haji yang turun, tapi fasilitas tersebut juga bisa digunakan untuk jemaah umrah di luar musim haji, sehingga lebih produktif sepanjang tahun. Namun, tentu saja, membangun fasilitas sebesar itu bukan pekerjaan semalam. Butuh waktu, dana, dan koordinasi diplomatik yang matang. Sebuah rencana besar yang telah dipoles rapi di meja rapat Jakarta, lengkap dengan angka-angka penghematan, jadwal penerbangan baru, hingga desain megah kampung haji Indonesia di Makkah. Semuanya terdengar meyakinkan, seakan tinggal menunggu waktu untuk terwujud. Tapi begitu rencana itu dibawa ke lapangan, realitas mulai berbicara. Di Arab Saudi, peraturan dan kebijakan bisa berubah secepat arah angin gurun. Strategi yang hari ini disepakati dengan mantap, besoknya mungkin harus direvisi total. Di sisi lain, dunia bisnis haji di sana adalah arena yang keras. Para penyedia layanan, yang dikenal sebagai syarikah, tidak segan menaikkan harga ketika permintaan sedang memuncak, dan musim haji adalah puncaknya dari segala puncak. Sementara itu, proyek ambisius Kampung Haji Indonesia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berdiri, sehingga janji penurunan biaya mungkin baru benar-benar terasa jauh di depan. Bahkan ide memanfaatkan Bandara Taif, yang lebih dekat ke Makkah, masih harus melewati proses izin rumit dan penyesuaian jadwal penerbangan internasional. Semua ini membuat perjalanan menuju haji yang lebih murah bukan sekadar soal mengubah angka di kertas, tapi juga bertarung dengan waktu, kebijakan, dan dinamika bisnis lintas negara. Perbandingan dengan Malaysia dan negara lain. Mengapa Presiden sering menyebut Malaysia? Karena negara tersebut sering dijadikan tolok ukur keberhasilan dalam mengelola biaya haji. Malaysia memiliki sistem subsidi dan tabungan haji yang terintegrasi, sehingga jemaah bisa mendapatkan harga yang lebih stabil dan terjangkau. Jika Indonesia bisa menekan biaya hingga level yang sama atau bahkan lebih rendah, itu akan menjadi prestasi besar di mata dunia. Bagi calon jemaah, kabar ini seperti cahaya di ujung terowongan panjang. Penurunan biaya haji berarti dua hal. Lebih banyak orang bisa melunasi biaya lebih cepat. Tabungan yang selama ini terasa kurang, bisa jadi cukup untuk berangkat. Namun, ada pesan penting bagi jemaah, mulailah menabung dari sekarang. Jangan menunggu pengumuman resmi biaya haji 2026, karena begitu biaya ditetapkan, pelunasan harus dilakukan segera. Penurunan biaya haji 2026 adalah target ambisius, tapi bukan mustahil. Dengan efisiensi di sektor penerbangan,
catering, akomodasi, serta visi jangka panjang seperti Kampung Haji Indonesia, beban finansial calon jemaah bisa lebih ringan. Namun, semua ini membutuhkan kerjasama. Pemerintah yang negosiasi cerdas, DPR yang mengawasi ketat, dan masyarakat yang mendukung dengan persiapan matang. Dan siapa tahu, tahun 2026 nanti, Andalah yang menjadi saksi langsung di Masjidil Haram, mengangkat tangan di hadapan Ka'bah, berdoa dengan penuh syukur karena mimpi panjang itu akhirnya terwujud. Demikianlah rangkaian strategi dan upaya yang tengah digodok demi mewujudkan biaya haji 2026 yang lebih terjangkau, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan bagi para jemaah. Perjalanan menuju perubahan ini tidak mudah, penuh negosiasi, tantangan kebijakan, dan kerjasama lintas negara. Namun, setiap langkah kecil yang diambil hari ini adalah investasi besar bagi impian jutaan umat Muslim Indonesia untuk menunaikan rukun Islam kelima. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda selalu mendapatkan kabar terbaru seputar haji, umrah, dan perjalanan religi lainnya. Mari kita sama-sama menyebarkan informasi positif ini, agar semakin banyak yang bisa mempersiapkan diri menuju Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.